berpasangan tuh yang satu momentum ke kiri, yang satu momentum ke kanan, atau yang satu spin kanan, satu spin kiri, yang satu polarisasi vertikal dan yang satu polarisasi horizontal, dan itu eksak gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa perspektif itu tadi kan ada sebagian yang mengatakan wah perspektivisme itu berarti menghasilkan sesuatu yang relatif gitu ya. Nah, justru di sini agak sebaliknya ya. Bukan sebaliknya ya. Sebenarnya kita nggak bisa memandang dari satu sisi saja. Jadi dengan perspektif itu kita bisa menangkap fakta baru yang objektif, seakan-akan objektif. Ini kata objektif juga dalam tanda kutip ini nanti ya, objektif. Jadi ya betul itu ada entanglement. Kita tahu bahwa entanglement itu terjadi, bukan tidak terjadi. Itu kan benar salah ya. Jadi proposisinya adalah bahwa entanglement itu terjadi gitu ya. Nah, berikutnya itu dibuktikan oleh misalkan yang dulu sudah pernah kita bahas juga ada Bell's inequality gitu ya. Kemudian ada berikutnya ada eksperimen oleh peraih Nobel dan sebagainya itu sampai ke eksperimen yang terakhir ya. Jadi dengan perspektif itu juga justru ada fakta lain yang bisa jadi dia justru meruntuhkan perspektif kita yang lain lagi. Misalkan saya ambil, Bapak Ibu nanti bisa cek lebih rinci ya. Percobaan dari Zeilinger yang tahun 2010-an, dia menunjukkan bahwa urutan sebab akibat ya. Jadi sebab itu kan biasanya sebelum sebab, kemudian setelahnya akibat gitu ya. Maksudnya yang pendahulunya adalah sebab, setelahnya adalah akibat. Nah, dengan perspektif yang tadi, itu ternyata teori kuantum itu membuktikan bahwa, nah ini kok ada fakta, ternyata kok sesuatu yang kita lakukan di satu saat itu bisa seakan-akan ya, ini tanda kutip lagi, seakan-akan mengubah kejadian yang ada sebelumnya gitu ya. Itu kan betul-betul merusak, bukan merusak ya, menggoncangkan gitu ya perspektif yang sudah kita yakini sebelumnya. Nah, balik lagi ke isu yang tadi ya, maksudnya adalah apa yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa perspektif itu ketika kita gunakan itu bukan berarti sesuatu itu jadi relatif. Perspektif itu semacam semacam apa ya? Dia semacam alat bantu indera kita gitu ya. Misalkan kalau kita mau melihat kan kita perlu teleskop, kita perlu mikroskop gitu ya. Tanpa mikroskop kita nggak akan bisa melihat virus, nggak akan bisa melihat bakteri gitu ya. Nah, dengan perspektif ini kita melihat fakta gitu ya, fakta baru yang sebenarnya tidak relatif, faktanya itu tidak relatif gitu ya. Nah, barangkali dengan perspektif yang lain kita melihat fakta yang lain yang tidak relatif juga. Kira-kira seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah, ini mungkin tambahan sedikit lagi. Nah, kita nanti akan perlu sangat hati-hati kalau bidang sains kita itu kajiannya itu yang sudah beririsan nih antara social science dengan sains tadi, fisika, kimia, biologi, data science. Contohnya adalah misalkan kalau di data science itu kita menggunakan algoritma tertentu untuk melakukan credit scoring, ya, credit scoring. Nah, ini udah gabungan nih. Nanti ada fakta benar salah ini credit scoringnya akurat atau tidak. Ini ada hitungannya benar salah gitu. Tapi di luar itu ada dampak lain, dampak sosial. Misalkan dengan credit scoring itu orang yang tadinya sulit mendapatkan hutang ternyata makin sulit lagi mendapatkan hutang. Karena dia makin sulit, maka dia makin lebih sulit lagi gitu kan. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Terus ada misalkan market basket gitu ya. Market basket itu katakanlah dia menyarankan kepada kita untuk membeli sesuatu berdasarkan pengalaman jual beli kita di Amazon misalkan gitu ya, atau di Tokopedia dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi dia mendorong kita
melakukan bias gitu ya. Jadi kita melakukan transaksi yang sebenarnya nggak kita butuhkan gitu ya, tapi si mesinnya itu mengarahkan kita ke situ gitu, dan kita setuju. Itu yang mungkin perlu kita waspadai. Sampai ada sebuah buku yang judulnya, kalau kita kan tahu weapon of mass destruction gitu ya, nuklir gitu ya, bom cluster itu weapon of mass destruction. Ada buku yang nyebutnya matematika of mass destruction. Jadi matematika itu bisa jadi pembunuh massal gitu kalau kita tidak hati-hati. Ya, mungkin itu Pak Agus, Pak Dimitri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Budi. Wah, luar biasa. Memang benar sekali yang disampaikan Pak Budi ya. Perspektif itu bahkan mengaktualisasikan suatu fakta. Jadi fakta itu bisa diciptakan oleh suatu perspektif ya. Perspektif itu menciptakan sesuatu yang tidak ada, menjadi fakta. Dan tadi contoh Pak Budi tentang Amazon, credit scoring, itu menjadi sangat penting